Ada 3 alasan sebenarnya kenapa pupuk bersubsidi ini menjadi perhatian masyarakat, pemerintah, dan pejabat-pejabat pemerintah kita. Itu kira-kira. Kementerian Pertanian menegaskan bahwa pupuk subsidi adalah bentuk tanggung jawab dan pelayanan pemerintah kepada petani. Mengingat dana untuk pupuk subsidi berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengalokasian dan distribusi dilakukan secara akuntabel. Selain itu, kemudahan dalam penebusan pupuk subsidi menjadi aspek krusial untuk memastikan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh petani. Pemerintah berkomitmen untuk mempermudah proses ini demi mendukung kesejahteraan petani dan keberhasilan sektor pertanian. Di mana kita ketahui pupuk adalah salah satu input dalam pertanian. Nah, dengan demikian, karena skala ekonominya daerah itu adalah pertanian, maka wajar pupuk menjadi area yang menjadi perhatian dari para masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau coba kita lihat lagi selama ini, pemerintah, pejabat-pejabat di pemerintah itu mulai dari presiden, menteri, sampai dengan bupati, gubernur, memberikan perhatian yang lebih kepada pupuk, terutama pupuk bersubsidi. Nah, wajar pupuk bersubsidi menjadi perhatian dari masyarakat. Dan yang ketiga, sebagaimana kita ketahui, perekonomian masyarakat itu kan banyak petani. Di mana pupuk bersubsidi adalah merupakan area produksi bagi petani. Nah, dengan demikian, pupuk bersubsidi ini juga menjadi perhatian masyarakat. Hotman Tambunan menjelaskan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana negara, pemerintah kini menerapkan mekanisme baru untuk penebusan pupuk bersubsidi melalui penggunaan KTP yang terintegrasi dengan aplikasi iPubers. Sistem ini secara otomatis akan memeriksa ketersediaan stok pupuk melalui aplikasi Reken yang dikelola oleh PT Pupuk Indonesia atau Persero, serta memverifikasi data penerima pupuk subsidi sesuai dengan Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau ERDKK. Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam distribusi pupuk bersubsidi. Tapi dengan penebusan sekarang dengan menggunakan iPubers, itu sangat mudah sekali. Dengan iPubers, segala kesulitan dan kerumitan masyarakat untuk menebus pupuk bersubsidi, kita alihkan kepada Kementerian Pertanian dan PHC. Jadi beban penebusan pupuk yang dulu disebutkan rumit itu, sekarang itu kita berikan kepada PHC dan Kementerian Pertanian. Silakan petani datang membawa dirinya dan KTP-nya, dia bisa menebus pupuk. Dan dengan peraturan yang sekarang, kalau si petani sudah terdaftar di RDKK dan masih mempunyai jatah di alokasi, dia bisa menebus pupuk kapan saja. Silakan datang ke kios, ya, bawa KTP-nya, kios pasti melayani. Kalau masih ada kios-kios yang tidak melayani, jika petani datang untuk meminta pupuk, nanti ada PHC yang akan membantu. Ada orang-orang PHC di kios untuk membantu si petani untuk mendapatkan pupuk. Anggota Satgas Khusus Pencegahan Korupsi Polri, Yudi Purnomo, menegaskan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi memikul tanggung jawab signifikan karena melibatkan dana negara. Oleh karena itu, pengawasan terhadap proses ini harus dilakukan dengan ketat. Yudi menekankan bahwa tujuan dari pupuk bersubsidi adalah untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, semua pihak termasuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida atau KP3 di tingkat pusat dan daerah harus secara aktif memantau distribusi pupuk subsidi agar tidak ada pihak yang mengeksploitasi untuk kepentingan pribadi. Tetapi kita harus objektif yang mengatakan bahwa banyak kok kasus-kasus juga yang ditindaklanjuti oleh penegak hukum ketika paling banyak hal ya adalah ketika menjual pupuk subsidi kepada mereka yang tidak berhak gitu kan, kemudian atau memindahkan pupuk subsidi dijual ke kota lain tanpa mengikuti aturan yang ada seperti itu. Dari Jakarta, Elsa Sabrina, Fatih Albana, Tim TV Tani mengabarkan.